Apa itu komunikasi? Apa makna dari komunikasi? Lalu kira-kira apa fungsinya? Dan apa tujuan dari komunikasi itu? Mari kita bahas dalam video kali ini. Komunikasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, dari kata communicatio yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Secara etimologis sesungguhnya kita bisa mengartikan bahwa komunikasi itu adalah proses kita menyamakan sebuah persepsi antara orang-orang yang berbeda. Proses menyamakan sebuah perbedaan atau bagaimana memaksimalkan sebuah kesamaan dan meminimalisir sebuah perbedaan. Itu komunikasi dari segi etimologisnya. Nah, apabila secara etimologis ini kita kembangkan lebih jauh, maka komunikasi itu sesungguhnya dapat berarti penyampaian pesan dari seseorang kepada orang yang lain. Proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang yang lain. Nah, berikut ini akan saya terangkan beberapa pengertian komunikasi dari para ahli berikut ini. Kita lihat yang pertama, Hofland. Dia katakan bahwa communication is the process by which an individual transmits stimuli, usually verbal symbols, to modify the behavior of other individuals. Kita lihat yang berikut adalah William dalam buku Public Opinion. Dia katakan bahwa communication is the process of transmitting meaningful symbols between individuals. Lalu Scrum, pakar komunikasi dari Stanford University, dia katakan bahwa the communication is the sharing of an orientation toward a set of interested side. Nah, itu adalah beberapa pengertian dari para ahli. Kita tambahkan satu lagi dari Siporin. Dia katakan bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih. Dalam proses itu terjadi kegiatan-kegiatan memberi atau mengirim, menerima dan menanggapi pesan-pesan di antara orang-orang yang berinteraksi. Nah, kita lihat juga Berlo dalam buku Communication Process-nya, dia katakan bahwa komunikasi adalah usaha yang penuh keberhasilan dan hanya jika penerima pesan memiliki makna terhadap pesan tersebut, sama dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber. Begitupun Mears and Mears, dia katakan bahwa komunikasi merupakan titik pusat kekuatan, menyatukan sehingga terjadi koordinasi antara orang-orang dan karenanya mereka akan bergerak pada suatu tindakan yang terorganisir. Baik teman-teman, setelah kita melihat ada beberapa ahli menerangkan tentang pengertian komunikasi itu, perlu kita tahu bersama bahwa di dalam proses komunikasi terdapat 3 unsur. Yang pertama adalah pemberi pesan, yang kita namakan sebagai komunikator. Kemudian yang kedua adalah komunikan atau orang yang menerima pesan. Yang ketiga, pesan itu sendiri, apa yang hendak disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Nah, dalam proses penyampaian ide, pesan, gagasan atau informasi dari seorang komunikator kepada komunikan, tidak saja dibutuhkan pesan yang jelas, tetapi juga dibutuhkan pilihan bahasa yang mudah diterima oleh komunikan. Juga strategi-strategi komunikasi yang bisa digunakan dalam penyampaian pesan itu. Dan yang paling penting adalah etika. Etika bagi seorang komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan adalah hal yang utama dalam menyampaikan sebuah ide, gagasan, informasi, agar tujuan komunikator itu bisa dibaca, bisa dipahami, bisa diserap dengan baik oleh komunikan. Oleh karena itu, saya tegaskan sekali lagi, etika adalah hal yang paling penting dalam proses penyampaian ide atau gagasan dari seorang komunikator kepada seorang komunikan. Nah, pengertian yang sangat sederhana ini apabila kita
kaitkan dengan pengertian secara etimologi, maka kita lebih memahami lebih secara jelas. Karena proses komunikasi adalah proses penyampaian ide atau gagasan, juga di dalamnya proses penyamaan persepsi. Jadi kita betul-betul manfaatkan kesamaan antara komunikator dengan komunikan, dan kita berusaha untuk meminimalisir perbedaan antara komunikator dan komunikan dalam proses komunikasi itu. Jadi seorang komunikator yang baik adalah komunikator yang mampu mengefektivitaskan kesamaan dan mampu meminimalisir perbedaan dengan komunikan. Supaya apa? Supaya tujuan, informasi, gagasan itu dapat tersampaikan dengan baik kepada komunikan. Mari kita langkah yang berikut adalah fungsi komunikasi. Prof. Sedarmayanti katakan ada 7 fungsi dari komunikasi. Mari kita lihat pada monitor Anda. Yang pertama adalah mencapai pengertian satu sama lain. Kemudian fungsi komunikasi yang kedua adalah membina kepercayaan. Fungsi yang ketiga adalah mengkoordinir tindakan. Fungsi yang keempat adalah merencanakan strategi. Fungsi komunikasi yang kelima adalah melakukan pembagian kerja. Fungsi komunikasi yang keenam adalah melakukan aktivitas kelompok. Dan fungsi yang terakhir, fungsi yang ketujuh adalah berbagi rasa. Selain Prof. Sedarmayanti, kita juga dapat membaca bagaimana fungsi dari komunikasi itu menurut ahli yang lain. Kita lihat Robbins katakan bahwa setidaknya ada 4 fungsi komunikasi, yaitu fungsi pengawasan, fungsi motivasi, fungsi pengungkapan emosional, dan fungsi informasi. Nah, dari fungsi yang ditegaskan oleh Robbins ini, kita dapat mendapatkan penjelasan yang lebih jelas tentang fungsinya dalam pengawasan. Jadi komunikasi itu bisa kita gunakan sebagai media dalam mengawasi kinerja orang lain atau dalam mengawasi jalannya sebuah organisasi. Kemudian fungsi yang kedua adalah motivasi. Nah, dengan komunikasi pula kita dapat memberikan motivasi kepada orang lain. Kita memberikan peneguhan, memberikan inspirasi, memberikan kekuatan kepada orang yang sedang putus asa. Fungsi yang ketiga adalah pengungkapan emosional. Dalam hubungan percintaan, dalam relasi antara perempuan dan laki-laki, antara pria dan wanita, maka komunikasi dapat juga berfungsi untuk pengungkapan perasaan seseorang dari si A kepada si B. Rasa ketidakpuasan, rasa simpati, rasa peduli, rasa kasih dari seorang dari A kepada B itu juga diungkapkan melalui komunikasi. Kemudian fungsi yang terakhir adalah fungsi informasi. Dengan komunikasi pula kita dapat menyampaikan informasi, ide atau gagasan kita kepada orang lain agar orang lain itu mampu menyerap informasi yang kita sampaikan. Ingat bahwa komunikasi akan menjadi lebih efektif apabila informasi yang disampaikan oleh komunikator itu lebih banyak bertujuan untuk kepentingan seorang komunikan, bukan seorang komunikator. Nah, komunikasi lebih efektif apabila pesan yang disampaikan lebih tertuju kepada kepentingan seorang komunikan. Yang berikut kita lihat soal tujuan komunikasi. Kita lihat tujuan komunikasi menurut Berlo, dia katakan bahwa tujuan komunikasi itu terdiri dari 2 macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Berlo katakan bahwa tujuan komunikasi secara umum dapat dilihat dalam 3 hal. Yang pertama, informatif. Yang kedua, persuasif. Dan yang ketiga, entertainment. Mari kita lihat satu persatu. Dari aspek informatif, komunikasi berhubungan dengan kemampuan intelektual seseorang untuk berpikir logis, rasional, dan juga objektif. Selain objektif, juga konkret. Jadi artinya bahwa walau komunikasi itu hanya bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi, namun para pelaku komunikasi harus rasional, objektif, dan konkret. Atau setidaknya dalam proses komunikasi itu berlaku prinsip-prinsip seperti rasional, logis, kemasuk akalan, objektif, real, sehingga meniadakan unsur-unsur subjektivitasnya. Sementara yang kedua, komunikasi bertujuan persuasif. Artinya berkaitan erat dengan kemampuan mempengaruhi. Oleh karena itu, aspek persuasif lebih mengedepankan pengaruh, mempengaruhi seseorang
Jadi setiap komunikator harus memiliki daya pengaruh terhadap komunikator yang lain, tetapi dengan cara yang etis dan menjunjung tinggi penghargaan terhadap komunikan yang lain. Karena itu persuasif tujuannya adalah untuk mempengaruhi, komunikasi itu tujuannya untuk mempengaruhi orang lain untuk masuk dan bergabung. Yang tadinya berbeda dipengaruhi untuk supaya menjadi satu keyakinan, menjadi satu pemahaman. Oleh karena itu di dalam persuasi ini pun komunikasi bisa bertujuan untuk mempengaruhi nilai dan keyakinan seseorang. Sementara yang ketiga adalah entertainment. Artinya bahwa komunikasi yang dibangun bertujuan untuk menghibur. Jadi teman-teman bisa lihat stand up komedi itu juga sebuah proses komunikasi penyampaian pesan, tetapi bersifatnya menghibur. Yang berikut kita lihat tujuan khusus atau aspek spesifik dari tujuan komunikasi menurut Berlon. Kita lihat pada monitor Anda. Yang pertama, not logically contradictory or inconsistent with itself. Artinya bahwa suatu kondisi yang tidak kontradiktif secara logika atau tidak kontradiksi dengan komunikasi itu sendiri. Artinya bahwa komunikasi tidak boleh kontradiksi dengan itself, dengan dirinya sendiri, tetapi dia harus sejalan dengan komunikasi itu sendiri. Kemudian kedua, behavior center, that is expressed in terms of human behaviors. Nah, ini tujuannya berpusat pada perilaku seseorang. Oleh karena komunikasi itu tidak hanya sebatas ekspresi kata-kata, tetapi juga ekspresi pada pola tingkah laku, juga tindakan yang berulang-ulang. Kemudian yang ketiga, specific enough for us to be able to relate it to actual communication behavior. Artinya bahwa memang poin yang ketiga ini cukup relevan bagi kita untuk dapat menghubungkannya dengan perilaku komunikasi yang aktual. Kemudian yang keempat, consistent with the ways in which people do communicate. Artinya bahwa konsisten dengan cara orang-orang berkomunikasi. Harus konsisten dengan cara orang-orang berkomunikasi. Nah, secara umum kesimpulan dari tujuan komunikasi secara umum menurut Berlo ini kita dapat katakan bahwa tujuan komunikasi adalah mencapai pengertian bersama antara seorang komunikator dan komunikan, antara kelompok komunikator dengan kelompok komunikan. Nah, kira-kira itu saja penjelasan singkat tentang pengertian, fungsi dan tujuan komunikasi. Kita akan bertemu pada video yang berikutnya yang akan membahas lebih dalam tentang komunikasi pemerintahan. Sampai jumpa.